Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Fir? Alhamdulillah. Kak Fir, to the point lagi toh. Di dunia media sosial saat ini Kak Fir lagi jadi perbincangan hangat lah terkait kasus almarhumah Sofia. Ya. Di sini kami melihat bahwasannya Kak Fir membackup betul. Bisa dijelaskan sedikit Kak Fir status Kak Fir dengan almarhumah? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Dinda Evan. Kalau status hubungan memang saya satu desa. Satu desa. Selebih dari satu desa, memang ada hubungan keluarga yang masih dekat. Kalau dikatakan nenek kami itu dua beradik. Status Sophia ini keponakan. Keponakan yang Ya, artinya masih sangat dekat. Bahkan kalau ada istilah orang kita dusun gitu, darah pun masih siap untuk dihirupkan. Artinya habis terlalu dekat, saking dekatnya. Itu secara hubungan. Baik, itu berarti keluarganya kalau kata wong-wong ini iris darah kita nih menjadi satu kan sama bahasanya. Selain memang sedusun. Berarti memang faktor keluarga bukan faktor status Kak Fir sebagai ketua DPR. Kalau berangkat dari awal status keluarga, dari awal juga keluarga wong tuanya yo waktu kehilangan lah mau hubung, minta tolong dicari waktu itu kan. Kalau tidak salah mulai hilang itu tanggal 5 hari Kamis. Dari sejak kehilangan Kak Fir ikut terlibat. Ya, tapi waktu itu kan nyari jejak kemana gitu kan, masih kebingungan kan, dan berharap kita ini masih berharap dia nih hidup akan kembali. Ya, tapi kenyataan di tanggal 9 kalau tidak salah hari Senin, tanggal 10 tanggal 9 karena kita melapor ke Polsek Rakitan. Jadi aku nyuruh keluarganya untuk melapor ke Polsek Rakitan. Di tanggal 10 hari Selasa dapat berita dari lewat media sosial bahwa ada penemuan mayat di Liku 9 Kabupaten Kepayang. Berarti sampai sejauh itu Kak Fir ikut mengiring kasus Sofia ini. Bukan beranggapan kita nih orang baik ya, tapi ingin berbuat baik terus. Ingin berbuat baik, faktor keluarga juga. Kalaupun tidak keluarga, kalau sedusun tuh pasti aku masih ada konyitnya lah ya. Nah, biasa permasalahan di dusun itu kalaupun tidak keluarga, entah itu kecelakaan lalu lintas, entah itu ada urusan hukum, mohon maaf, pasti biasanya masyarakat itu ya mungkin aku dianggap tua lah di situ. Dihubung apalagi memang ini ada hubungan yang sangat dekat. Artinya memang selain terpanggil keluarga, memang biasanya di dusun itu ya, selalu aku ada masalah, ada apa-apa itu didahulukan oleh masyarakat. Dituakan lah istilahnya Kak ya. Dekatnya ada. Jadi gini Kak Fir, cukup terkejut juga kemarin tuh ada aksi di DPRD Musirawas. Pro dan kontranya melihat bahwasannya ada yang menilai Kak Fir terlalu berlebihan menyikapi reaksi tersebut. Kenapa sampai kayak itu? Silakan ya, karena ini sudah terjadi, ya silakan menafsir seperti apa yang aku lakukan. Tapi waktu itu aku kan dari awal menjelaskan, bahkan surat dari mereka kulihat ada poin tuntutan selain mendesak kepolisian tadi, ada poin tuntutan bahwa untuk DPR memanggil pihak kepolisian. Padahal mereka tidak tahu perbedaan kedudukan DPR RI dengan DPRD daerah, yaitu provinsi, kabupaten, kota, dan itu diatur oleh undang-undang pemerintahan daerah tahun nomor 23 tahun 2014 ya, tentang pemerintahan daerah. Bahwa mungkin aku jelas sedikit supaya tahu sampai kenapa secara bersikap bereaksi tadi. Setelah aku jelaskan bahwa ada 3 urusan pemerintah menurut undang-undang itu. Ada urusan pemerintah namanya urusan pemerintahan absolut, ada urusan pemerintahan konkuren,
ada urusan pemerintahan umum. Nah, yang absolut ini urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan di daerah dilimpahkan kewenangannya dengan institusi vertikal. Apa urusan absolut ini? Pertahanan, keamanan, justisi, kebijakan moneter, agama, mungkin juga pertanahan. Nah, ini di daerah ini instansi vertikal. Kalau pertahanan yaitu Kodam, Kodim. Kalau di kabupaten kota, kalau keamanan Polda, Polres. Kalau justisi ya Kejati, Kejari, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri. Nah, itu bukan mitra kami. Kalau untuk berkoordinasi boleh, tapi untuk memanggil tidak boleh. Nah, kemudian kewenangan tadi. Nah, kami ini urusan konkuren, pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah. Apa itu konkuren ini? Urusan layanan dasar, urusan umum layanan dasar. Layanan dasar yaitu tentang jalan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, atau urusan wajib yang bukan dasar seperti pariwisata, kelautan. Nah, ini artinya tidak nyambung. Setelah kakak jelaskan tadi. Ya, saya jelaskan kan tadi. Tapi itu di tempat ya yang namanya tempat demo tidak bisa kita menjelaskan secara Detail. Mereka menerimanya secara sehat. Berbeda pada saat dalam ruangan, ya. Berbeda. Dalam ruangan mungkin akan sedikit memahami. Apa karena faktor itu, Kak? Kakak sampai bereaksi. Bukan. Kakak sudah menjelaskan Bukan. itu sehingga mereka tidak terlalu mendengar, memahami, sehingga kakak ada kecewa bahwasanya aku jelaskan kamu ini paham atau tidak, seperti itu. Salah satu itu. Kedua, mereka ini sudah dijelaskan masih tidak memahami. Kemudian ya mudah-mudahan saya salah tafsir gerakan mereka ini. Setelah saya jelaskan itu kan bahwa mereka juga menuntutkan ketua mengundurkan diri. Ya. Malah saya kata-kata waktu itu saya ngomong kayak saya ini sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Itu masih ada itu mungkin kan. Ponaan kula ninggal, aku nak suruh kamu mundur. Nah, lebih kurang. Ya. Jadi aku jelaskan detail dan aku ajak bicara di dalam. Ya. Nah, mereka malah nyebut Sophia terus. Jujur deh, Ya. malu kami ini, selain sedih. Malu. Kalau aku tutup. Supaya jangan itu tahu oleh umum, malahan tahu dapat pelakunya kan kalau bisa. Ya. Karena apa ya? Yang membuat kami malu itu. Musibah meninggal sudah sedih. Kan hamil. Oh, ya. Hamil itu suatu aib gitu. Bahkan aku pun waktu berangkat dari rumah dikasih tahu bahwa ada penemuan mayat, aku tidak memperkirakan itu hamil. Dan seluruh keluarga tidak memperkirakan dalam keadaan hamil. Nyata di lapangan ada bayi yang keluar sudah meninggal juga, yang sudah berumur sekitar 6 bulan 7 bulan menurut kedokteran. Ketahuan waktu otopsi ya? Waktu di tempat sudah ketahuan. Karena keluar oleh membengkaknya perut. Nah, jadi ketika menyebut Sophia itu saya melihat betul matola keluar. Jadi ketika nyebut Sophia itu rasuk sedih itu aduh. Jadi aku bereaksi itu sebenarnya kalau menurut dari awal video itu dilihat dulu saya dipotong itu kan ada jenjangnya sampai ke menjadi bereaksi. Bukan dari awal wah apa kamu bukan. Setelah mereka berulang tersebut, oh ini aib. Ini malu kami. Aku sedih. Jangan berulang kamu nyebut Sophia. Masih terus. Jadi kayak Sophia itu menurut aku kan pada saat itu kan, seolah-olah mereka ini ya memanfaatkan panggung ini. Seolah-olah menurut aku saat itu karena sudah aku jelaskan fungsi tugas DPR, sudah aku jelaskan apa yang kulakukan, sudah aku jelaskan hubungan. Jadi sebagai konsumsi tertentu lah kira-kira. Iya, mudah-mudahan tidak. Ya, mudah-mudahan tidak. Tapi waktu itu ya aku manusia juga. Bukan ketua DPR itu tidak bisa sedih, bukan tidak bisa marah. Bisa galau. Keluarga tadi. Iya. Jadi itu salah satu reaksi tadi, bukan spontan ketemu dengan mereka langsung jerit-jerit, tidak. Ada tahapannya, ada tahapan. Setelah kakak melihat potongan-potongan video yang beredar, ada semacam Kak Fir menyikapi tidak bahwasanya kakak tuh terlalu berlebihan di situ? Ya, kemungkinan ada beberapa satu yang kecoplosan mungkin karena yang nama manusia tadi. Ya.
Tapi di satu sisi saya mencoba sampai tidak mengatakan orang. Nah, saya hanya meluapkan apa yang ada rasa saya. Tapi kalau aku ngomong kamu ini kurang ajar, kamu ini sudah diperalat, tidak. Ya, benar. Itu aku walaupun aku pertahankan itu tidak. KPR kan juga udah bisa melepas bahwasannya sebagai sosok keluarga dengan almarhumah. Kak Fir juga sebagai ketua DPRD yang kaitannya dengan dunia politik. Yo, mungkin sah-sah sajalah ketika masyarakat netizen menyikapi bahwasanya ada yang menduga ini juga jadi panggung politik. Boleh. Menyikapi hal itu. Ya silakan itu sesahkan. Tapi bagi aku ya silakan aku membuktikan bentuk kepedulian, bentuk hubungan keluarga aku buktikan. Ya. Silakan mereka mau menilaikan seperti apa dan menurut aku dari beberapa hari ini dengan viralnya Bibi Nasro mengomenkan sehingga itu akan tertangkap sendiri bahwa keluar. Dan itu tidak ada aku memperalat, bahkan aku kaget yang menghasilkan akun Nasro ini bukan aku menghasilkan orang menghasilkan akun Nasro ini kan. Kak Fir juga mereaksi itu di medsos. Oh, medsos keren. Ya, saya lihat postingan nggak Keren, Anda keren. Sampai aku doakan jangan sampai Bibi Nasro ini baik anaknya maupun keluarganya jangan sampai seperti nasib kami sedih dan malu. Nah ini sebenarnya saat ini pun kalau di Indo itu agak emosional juga aku ketika cerita Sophia ini kan. Iya, benar. Jujur baik ya rasa itu belum hilang, apalagi belum terungkap ini. Rasa itu masih belum hilang. Mungkin kalau lah terungkap sedikit agak lah. Mungkin secara beban psikis agak turun mungkin. Kan ini lah capek benar. Kalau posisi saat ini keyakinan pihak keluarga atau Pak Dir sendiri dari mungkin kemarin ya pertemuan dengan Kasat ya di Skrimum Mayang Polda Direktur Reserse Kriminal dari Umum 100% berapa keyakinan untuk kira-kira untuk penyelesaian? sebenarnya tinggal sedikit lagi lah. Karena mereka ini kan apalagi KUHP baru nih ya. KUHP baru ini harus sebenarnya sedikit agak tidak menguntung bagi polisi yang mengungkapkan kasus-kasus yang kesulitan seperti ini. Ya, kalau pembunuhan biasa kan mungkin ada saksi, ada apa yang melihat kan. Ini artinya mereka ini ya, maka kemarin saya tuliskan juga bahwa mereka menggunakan pendekatan SCI, Scientific Crime Investigation kan. Itu melibatkan semua disiplin ilmu. Ada forensik tentang DNA, kemudian sidik jari, kemudian forensik digital tentang elektronik, handphone, CCTV. Nah, artinya mereka ini masih mengumpulkan itu supaya ketika mereka menyatakan satu pelakunya atau beberapa pelakunya, ibarat menyebut nama orang, artinya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Hikmah apa Kak Fir yang bisa Kakak ambil dari niat baik Kak Fir? Itu ditanggapi berbagai respon masyarakat pro dan kontra. Hikmah apa yang Kakak bisa ambil di sini? Ya menuntut kedewasaan lagi lah, cara bersikap, mungkin cara bereaksi. Ya tapi tadi bukan aku membenarkan, ya manusia juga aku nih. Bukan membenarkan apa yang sudah terjadi kan. Kemungkinan terjadi dengan Dino mungkin lebih dari aku. Mungkin sama. Kemungkinan ya. Mohon maaf Dino, aku merasa capek, beban aku pikiran aku. Kemudian ada suatu kekhawatiran yang tidak dipahami oleh masyarakat, oleh orang-orang luar lah. Bahwa ketika gejolak ini tidak aku masuk, bisa jadi bakar membakar di dusun itu. Ancam mengancam, bunuh-pembunuhan. Dengan isu berkembang, dengan apa, yang nama seperti ini kan bisa nebak. Oh, bisa jadi pantau ini kan, bisa jadi ini kan, cara orang menebak. Nah itu kalau aku turun ya. Saksi itu yang dipanggil pada salah 8 ya. Sekarang 8 dari dusun atau dari Linggau. Sekarang sudah 11 lebih itu. Sudah 11 lebih. 11 atau 12 sudah dibagi. Oh iya, itu salah satu yang menjadi target supaya bisa diredam. Ya karena kalau up
benar berarti kan bisa jadi bakar-bakaran di dusun itu ya. Bahkan lucu lagi mungkin yang tidak tahu cara kerja aku, yang nak dipanggil aku panggil duluan. Oh, Saksi. Karena ya bisa jadi panggil ini bukan pada orang yang tanda kutip Iya. itu. Jadi aku ngomong kalau kamu memang merasa tidak, jangan ada kekhawatiran takut kamu dipanggil. Ya. Oh diminta darah tuh banyak yang nggak mau. Karena lu udah minta darah itu ulah nuduh itu kan. Kan sudah langsung kan sudah apalah mengarah lah bukan menuduh kan. Nah kalau tidak diajak diskusi, diajak dari hati ke hati, sanggup yang diperiksa tuh. nah, itu mungkin yang tidak diketahui bahwa sejauh itu ya. Ya itu dari proses penyelidikan sebenarnya. Iya. Ini bela oleh apa nih agak goli-goli aku keluar dikit ini kan. Lalu ini materi proses penyelidikan. Iya. Jadi Kak Fer bahkan juga sempat melakukan doa bersama ya. Ya. Itu mempertegas tidak bahwasanya Kak Fer, aku ini bukan lagi loh kayak gitu. Ini keluarga bener loh. Bahwasanya doa bersama kemarin salah satu sikap Kak Fer ingin menyampaikan kepada masyarakat halayak umum bukti. Sebenarnya gini, Dino, kita nih cak mano ya, kita takut membuat hal yang baru menjadi biar juga. Dari awal mereka sudah tahu lah keluarga dekat. Iya. Dari postingan, kan sampai benar, tahu benar. sampai tahu ada beberapa peserta demo yang menyampaikan kami tidak butuh di Facebook silent. Artinya mereka sudah mengamati, artinya kan. Iya. Ya, artinya apa yang aku upload sebenarnya sudah tahu. Nah, doa bersama itu kan sangat gencar juga di desa itu. Ingin demo-demo itu ingin sangat gencar. Aku buat wadah lah. Wadah itu sudahlah kita doa bersama. Karena menurut aku polisi sudah bekerja maksimal dan aku sendiri yang berkoordinasi, berkomunikasi. Ya apalagi nak kita tuntut kecuali polisi sudah tahu wong ini tidak galak nangkapnya. Nah, mungkin ya udah usah orang luar, aku pun mungkin bereaksi. Ini kan kita, aku tahu persis mereka menjelaskan bahwa ini belum cukup untuk kita ini, belum cukup untuk ini kan. Tapi ya secara bayangan, ibaratnya dindik lah, ada bayangannya. Tapi mana orangnya lah kita mau cari ini. Nah, lebih kurang seperti itu. Ya, terkait kasus almarhum Sophia ini, dengan ada fenomena viral seperti ini, apakah ini menjadi suatu persoalan besar yang jadi pengalaman kakak? Tentu banyak hal menjadi pengalaman besar. Satu, berbuat baik itu belum tentu ya orang akan Menyikapi baik. kemungkinan Iya. karena tidak pada orang baik. Kalau berbuat baik pada orang baik, yakin aku akan berbaik. Setelah ini, dengan pengalaman ini, Terus apakah terus akan stop? Dan itu Kalau yang- nggak buat baik lagi, Ge? Dan itu yang aku aku lakukan. baik, masih tetap baik. Dan selama ini bukan ini baik, sering. Cuma Sering. tidak terpublikasi, Be. Nah, karena mungkin pada level masih tingkat desa. Ya, selama ini ya kalau nak kecewa tuh banyak Dino. Bantu wong seperti ini. Tapi ya ngapa lah, sudahlah kita ikhlaskan. Iya, iya. Mudah-mudahan ya banyak yang di akhir menyerah juga kan. Kebaikan kita tadi. Ya, aku yakin lah beberapa orang ini sudah agak berpikir. Sekarang ini kan ya, terlepas ada menilai berlebihan aku mau reaksi Iya. ya mau silakan mau ngomong lah karena itu juga sudah terjadi, tidak bisa kuulangi lagi kan. Andai kan nggak? Dan kita berharap jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini kan. Ada korban-korban seperti ini. Tiba-tiba ada lagi lah gitu. Dan orang juga minta bantuan Kak Fer. Siap, insya Allah. Kalau di Indo ini tracking aku mungkin sama seperti aku, ya mungkin keluar dari objek ini ya, Iya. tentang jalan nasional rusak. Nggak tahu aku buka ini 2 tahun lewat, aku lah mulai ngomong. Iya. karena persoalannya juga di depan rumah. Iya. Nah artinya mungkin seperti itu. Gitu. Jadi ya selagi bisa berbuat dan itu mampu, apalagi itu memang hak dan tanggung jawab. Kenapa tidak kan? Ya karena Cen juga Kak, secara pribadi aku menyikapi bahwasanya Kak Fer sudah mulai menunjukkan contoh sikap leadership. Apapun itu dampaknya jika Fer tadi berbuat baik belum tentu juga disikapi baik. Cuman aku tengok di sini secara pribadi personal Kak Fer sudah menunjukkan contoh leadership lah sebagai wakil rakyat
satu sisi sebagai anggota keluarga juga seperti itu kan. Nah, yang jadi kekhawatiran adalah momen ini hanya sebatas ini. Yang jadi kekhawatiran karena faktor keluarga bela. Kak Peru seperti ini. Seperti itu. Salah. Ini aku potong dikit. Ya. Aku nih ingat kamu ngomong tadi bahwa akan tetap berbuat baik atau tidak. Iya. Aku ingat pesan emakku. Nak, yang pacak untung dan rugi itu berdagang. Kalau berbuat baik pasti untung. Tapi tidak tahu kapan keuntungannya dibayar. Atau dengan siapa, dengan apa, di mana, tidak tahu. Tapi di perusahaan berbuat baik itu pasti untung. Yang pacak rugi itu berdagang. Aku baru ingat. Insya Allah lah. Selagi aku bisa, selagi itu kemampuan aku bisa, dan boleh di tracking lah apa yang aku lakukan. Kak Fer siap tidak populer tidak dengan hal semacam ini? Karena ada yang pro dan ada kontra ini kan enggak? Kakak siap tidak populer lah dengan Ya silakan. Ketika aku menurunkan ini bahwa keyakinan aku ini berbuat baik, orang akan menafsir berbeda, ya silakan. Ya karena kita juga berbuat baik itu kan tidak butuh juga kadang penilaian uangnya. Benar. Ambil ini nih. Ya. Oke. Serius ya, serius banget. Kalau aku lah ngopi tadi ya, ambil merokok santai. Ngobrol pikiran. Iya. Dimakan dulu. Jadi intinya kak siaplah dengan segala resiko ya. Ya, ada tulisan aku waktu itu habis demo, anak aku nih ngontak aku lah. Ya. Mungkin kamu baca dikit kan. Sambil nulis tuh nangis aku di ruangan aku. Tentang anakku sekarang lagi pendidikan kan. Ya mungkin yang nama anak kan khawatiran juga tentang tua kan. Aku tulis di situ, berbuat baiklah nak, dimanapun kamu bertugas. Walaupun dunia kadangkala kejam pada kita. Ya artinya tidak akan menghalang ya berbuat baik itu, walaupun kondisi apapun, saat sekali kita mampu ya berbuat baiklah. Kan kita juga jangan berharap bahwa perbuatan baik itu akan dibalas baik. Tapi tentu harapan kita ya baik kan. Tapi jangan ya ketika itu memang dibalas baik ya bonus bagi kita. Artinya ya biarlah orang berbicara apa, orang mengatakan apa, menurut keyakinan kita baik ya sudah lakukan. Kak, terkait kesimpulan galau-galau ini Kak ya. Tentunya kan di medsos ada seorang bibi-bibi lah yang menyatakan bahwasanya kakak nyari panggung lah, istilahnya kok di demo kok kakak marah, seperti itu kan. Tentunya kan ada dongkolnya kalau secara manusia lah Kak yo. Kok kita difitnah seperti ini, seperti itu kan. Sekali lagi aku tanya kan, ini kan tentunya jadi pengalaman Kak Fer. Kak Fer juga sudah menjelaskan bahwasanya tidak akan pernah berhenti untuk berbuat baik. Kesimpulan apa yang ingin kakak sampaikan kepada orang? Setiap kebijakan, perbuatan yang kakak lakukan itu ada pro dan kontranya. Apa yang ingin kakak sampaikan kepada khalayak banyak? Ya, kan di dunia ini tetap ada dua lah. Ada siang, ada malam, ada apa? Gelap, ada terang. Ya artinya selagi itu kita keyakinan kita itu baik sesuai dengan mungkin agama kita, sesuai dengan hukum, ya biarlah orang ngomong. Apalagi ya mohon maaf, apalagi setelah di tracking yang ngomongnya ya ngapain kita anggap orang seperti ini kan? Kan? Kakak anggap bumbu-bumbu aja kan? Ya sudah lah. Ya bukan kita mau ngomongin apa ya, apalagi orang seperti ini untuk apa kita mau apa baru kita meladeni lah istilahnya kan? Tapi kalau dia itu agak itu dikit ya kita mungkin kita bisa jelaskan. Karena yang orang seperti itu apapun yang kita jelaskan, dia akan pemahaman dia. Satu lagi ya, saat ini media sosial itu menjadi jejak digital. Jadi jejak digital. Semua orang bisa melihat arsip-arsip lah. Nah, kakak akan berkaca dari pengalaman ini bahwasanya, kalaupun ingin berbuat baik, tidak perlu harus vulgar dah. Sebenarnya kadang kita berbuat baik ini pada substansi apa, Linda?
Kadang-kadang berbuat baik itu bisa jadi membuat orang tersinggung ketika kita dipamerkan atau kita sampaikan dengan orang banyak. Bisa jadi perbuatan baik kita ini akan mengkerdilkan orang atau akan menjatuhkan orang. Ya artinya kita lihatlah. Kalau memang itu selagi menjadi apa ya istilah agama ini siar, kenapa tidak? Tapi kalau kita membantukan orang, contoh, Novanto ini ada utang dengan KEK. Banyak. Nah, kalau tidak dibayarku Pantoni mah malu lah Panto itu kalau aku ngomong mungkin seperti itu. Pantoni dan ku bantu. Ada utang, bedak ku mayo, ya kan? Ada perbuatan baik sebenarnya itu kan. Iya benar. Nah, artinya Kalau diundangkan, yang singgung. menjadi ya Ya, itu ya. mengkecilkan suatu Novanto, mungkin hina menjadi bagi Novanto ketika aku bantu seperti padahal dia ucapan terima kasih aku bantu. Harus tidak. Ya. Kakak berarti tidak akan menutup ruang publik medsos ini. Oh tidak, karena aku sedikit memahami apa medsos ini kan. Bahkan banyak hal, mohon maaf sambil belajar lah. Kemungkinan aku juga lupa ataupun kurang paham. Berita informasi kadang-kadang ada yang tidak paham. Apa itu berita, apa itu informasi kadang-kadang banyak yang tidak paham. Iya. Kan? Jadi kakak masih membuka ruang itu kak ya? Kan ini kan ruang medsos, ini kan ruang publik kak. Bagi aku ini sangat mempaatlah dengan perkembangan zaman. Kita nak siar tadi, ya, mempengaruhi ini. Ya, yang tidak boleh itu ya, mungkin kita berita-berita hoax tadi atau lagi fitnah kan mungkin ya kita sedini mungkin ya kalau bisa jangan sampai terjadi dengan kita. Close statement kak, apa yang ingin kakak sampaikan kepada keseluruhan terkait kasus kakak ini? Closing statement. Mungkin sedikit masih ada lah nama manusia nih dongkol kesal. Cuma aku berdoa. Ya. Tolong bersihkan hati-hati kawan-kawan yang mengatakan peduli dengan kasus Sophia ini. Karena kenapa ada kekhawatiran saya kalau mereka tidak bersih hatinya memang betul-betul peduli dengan Sophia. Kami ini musibah dengan aib bagi kami. Ada kekhawatiran aku Tuhan akan membalas keluarga dan anak-anaknya seperti nasib kami, malu dan sedih. Artinya kalau memang peduli, ayo peduli. Jangan bersihkan hati. Cukup? Cukup. Luar biasa. Thank you ya.